Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan bahas Silis ya. Jadi thank you banget teman-teman yang udah komen, kasih idea untuk bahas salah satu token yang juga menarik untuk kita lihat, mengingat ini token yang berfokus pada sport ya, dunia hiburan dan juga olahraga. Jadi dia setara dengan token-token lain seperti PSG token, Barcelona fan, terus juga ada Manchester City fan, Porto dan lain sebagainya. Jadi dia punya kemiripan atau jenis yang sama dengan token-token seperti ini. Terus juga kalau kita lihat dari segi rating di CoinMarketCap, Silis ini cukup oke, ada di kisaran level 65. Jadi ya bisa dibilang cukup bagus untuk sebuah fan token, yang mana dia bisa dibilang menjadi leader daripada token-token yang lain. Jadi ini adalah sebuah token yang mana memang fokus mereka itu adalah di dunia olahraga dan juga hiburan, karena mereka didukung dengan platform yaitu di socios.com. Jadi platformnya juga terbilang baru ya, didirikan di Malta 2018, yang memang masa-masa dimana booming-boomingnya ini market kripto pada bermunculan teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari price action sendiri untuk Silis di perdagangan hari ini, dia terbilang downtrend. Kalau kita lihat dari all time high-nya sendiri itu ada di level 0,94 dolar, yang mana level tersebut itu adalah puncak tertinggi, dan saat ini Silis itu justru berada di level yang cukup rendah teman-teman, ada di kisaran 0,11 mau ke 0,12. Jadi memang kalau kita lihat agak lesu ya. Cuman ada salah satu hal yang men-trigger, mungkin bisa men-trigger, yaitu Piala Dunia 2022. Ini bisa saja men-trigger banyak koin-koin yang berhubungan dengan olahraga untuk mengalami penguatan. Piala Dunia itu akan diadakan di bulan November. Jadi hari ini itu bulan Juli mau ke Agustus, September, Oktober, November, ya masih ada sekitar 3 bulan ke depan. Jadi akankah market bull run ini masih tetap berlanjut teman-teman? Jadi kalau kita lihat memang dari Bitcoin sendiri ini sudah mengalami tanda-tanda reversal untuk jangka pendek. Cuma kita masih belum pasti akankah Bitcoin akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan ke depannya. Ya, kalau misalkan memang sesuatu hal tersebut mendukung untuk Bitcoin mengalami penguatan jangka waktu panjang, ya bisa aja untuk Silis ini bisa memanfaatkan momentumnya. Selain itu juga dari BTC Dominance ini sudah mengalami penguatan, maksudnya mengalami penurunan. Terbukti dia sudah breakdown dari area MA 200-nya di sini, sudah di breakdown. Jadi ini akan memberikan ruang gerak yang lebih bebas untuk altcoin kembali melanjutkan kenaikannya. Jadi sementara ya masih dalam fase koreksi ya. Kalau kita lihat Silis ini dia seperti ketahan di level ini yang bisa menjadi level resistance untuk Silis di kisaran 0,12, dan saat ini untuk key resistance-nya ada di kisaran 0,1369. Ini bisa jadi level resistance yang kuat untuk Silis. Dari segi indikator sendiri cukup bagus. Kalau kita lihat dari RSI sudah mengalami penguatan atau peningkatan, which is ini merupakan tanda yang positif sebenarnya. Terus dari MACD juga histogramnya sudah mulai hijau lagi, dan ya cukup positif lah. Terus juga dari segi volume perdagangan ini harus digarisbawahi ya, volume perdagangan dari Silis ini nggak terlalu gede. Kalau kita lihat dari perdagangan sebelum-sebelumnya justru malah mengalami penurunan, meskipun dalam pergerakan daripada Silis cenderung sideways. Oke, mungkin kita bisa menemukan siapa saja holder dari koin ini. Kalau di sini tercantum ya. Nah, ini kita bisa melihat ya holder aset dari Silis. Kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir ini cukup oke, mengalami peningkatan, meskipun ada di beberapa hari itu mengalami drop ya yang cukup signifikan. Cuma jangka panjangnya holdernya justru makin bertambah. Akankah mereka memang sudah mengetahui event yang akan diselenggarakan kedepannya untuk Silis? Jadi Piala Dunia Qatar 2022 ini ya ini akan menarik ya dilihat dari banyak sekali memang ya penggiat media sosial yang menginformasikan bahwa Silis ini punya potensi di masa depan. Yang dimaksud masa depan adalah waktu Piala Dunia.
Dan sayang sekali memang karena market ini bisa dibilang lagi turun ya. Tentunya ini juga akan mempengaruhi keputusan kita dalam berinvestasi ataupun trading. Karena kalau kita melihat event yang akan dilakukan seperti Piala Dunia ini akan sangat mengandung spekulasi. Jadi untuk pergerakan dari silis kita mungkin bisa melihat potensi-potensinya karena memang ini sangat spekulasi. Jadi ya teman-teman harus dior sendiri. Oke, kalau menurut aku pribadi, pergerakan dari silis saat ini itu masih bisa dibilang sangat sideways. Kalau kita lihat di sini dia cenderung membuat pergerakan yang mirip triangle. Jadi di sini ada pola triangle yang terbentuk dari silis, dan saat ini silis lagi ketahan di level resistance seperti yang kita sudah sampaikan tadi, dan breakout dari level 0,12 ini akan memberikan sinyal bagus untuk silis kembali mengalami penguatan. Targetnya bisa sampai mana? Kalau kita tarik ya dari sini, mungkin kita bisa dapat beberapa peluang potensi kenaikannya, yaitu sampai ke 0,18. Di area tersebut ya bisa dibilang mungkin ada area resistance di sini. Di sini ada area resistance ya buat silis. Dan untuk targetnya ini berpeluang buat profit sekitar 54,8%. Tapi apa yang akan terjadi ke depan kita juga nggak akan terlalu expect berlebih, mengingat silis ini bisa dibilang volumenya belum mengalami penguatan teman-teman. Jadi volumenya masih cenderung turun, karena kan kalau kita mau lihat sebuah koin pergerakannya naik, kita butuh volume yang besar seperti di sini ya. Jadi silis itu pernah cetak rekor kalau kita misalkan ukur dari sini itu naik sekitar 3.300% kira-kira 3.400%. Ini adalah peningkatan yang sangat-sangat luar biasa dalam beberapa bulan saja untuk silis dari Februari sampai Maret bisa cetak rekor dengan kenaikan yang sangat tinggi. Akankah ini akan diulang ketika Piala Dunia 2022 di Qatar nanti? Ya kita hanya bisa untuk melihat potensinya ke depannya, cuman potensinya memang masih ada, tapi untuk saat ini menurut aku pribadi silis masih sangat berpotensi buat ya mengalami fase sideways dulu untuk jangka pendeknya, mengingat dia baru aja ketahan di level resistance di 0,12. Terus kalau silis itu katakanlah mengalami koreksi sampai mana? Nah, kalau kita lihat dari indikator RSI, teman-teman, RSI-nya sudah berada di level jenuh beli, which is ini merupakan tanda bahwa udah waktunya nih buat koreksi dulu. Terus diikuti juga dengan satu candle merah long stick di sini yang memberikan tanda bahwa wah ini udah waktunya koreksi dulu. Maka kita bisa menarik Fibonacci dari sini ke swing low-nya, dan kita akan bisa mendapati beberapa level yang sangat berpotensi buat jadi level support sementara buat silis. Yang pertama ada di 61,8 yaitu di 0,1149 dan juga di Fibo 50% yaitu di 0,1120. Itu berpotensi menjadi level support. Selain itu juga MA200 ini juga bisa sangat bagus buat jadi level support untuk silis, mengingat dia memang pergerakannya cukup volatile. So hati-hati kalau teman-teman mau masuk, pastikan jangan gunakan banyak capital dan selalu lakukan riset sendiri sebelum kalian memutuskan buat entry ke token-token yang memang punya resiko yang cukup tinggi seperti silis ini. Jadi ya karena event udah mau deket, kebetulan juga memang market cukup mendukung ya, mungkin sampai di bulan Agustus September nanti ini bakalan sangat-sangat mendukung buat market mengalami penguatan sebelum di bulan November nanti mungkin akan mengalami koreksi kembali. Jadi ya menurut aku sih bisa untuk berpeluang naik sampai ke 0,18 dolar dengan catatan dia berhasil untuk keluar dulu dari level resistance yang kuat di kisaran 0,13 ini. Kalau untuk saat ini masih ketahan dan juga masih banyak ketidakpastian market, ya kita cuma bisa untuk melihat aja akankah level 0,12 ini berhasil di breakout, kemudian 0,13 berhasil di breakout. Nah, di sana baru kita confident buat melihat silis melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan. Terus untuk level support juga yang penting buat teman-teman perhatikan adalah di kisaran 0,08. Ini merupakan level yang cukup penting untuk silis, yang mana
level ini yang kemarin menahan Silis ketika drop di bulan Mei tanggal 12. Jadi dropnya cukup signifikan ya, dan saat ini sudah waktunya buat rebound sesaat terlebih dahulu dengan news dari Piala Dunia. Oke, mungkin sekian aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya koin lain yang mau dianalisa, boleh join aja di komunitas kami di Telegram. Nanti kita akan sama-sama bahas juga, atau bisa tulis di kolom komentar. Untuk yang mau join di komunitas di Telegram, boleh cek link yang ada di kolom deskripsi. Akhir kata, saya Andre, makasih.